Perkenalkan, kami JGP Angkatan 8. Fasilitator kami Bapak Sukurman. Pengajar praktik kami Bapak Jainal Koret. Perkenalkan, nama saya Adam SPDI. Saya dari SDN 002 Bontang Utara. Saya Siti Nur Hidayati, SPD AUD dari TK Islam Terpadu Yabis Bontang. Saya Nurul Istiqomah, SPD dari SD Yabis Bontang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Nurul? Alhamdulillah, Bu Siti. Bu Siti, mohon maaf sebelumnya saya mendengar Ibu mau melakukan uji, ya. Iya, betul. Ya, mungkin akan ada saya sedikit bertanya kepada Ibu mengenai ujinya yang akan Ibu uji. Saya sebagai guru. Kemudian yang akan Ibu tanyakan pada uji. Oh Ya. iya, baik. Yang pertama adalah mendiskusikan rubrik penilaian pencapaian uji. Apakah sudah disiapkan, Bu? Alhamdulillah sudah, Bu Nurul. Insya Allah semua saya sudah siap. Baik. Untuk yang kedua, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang saya kembangkan yaitu diantaranya saya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian saya akan memberikan pertanyaan yang betul-betul yes. Baik. Selanjutnya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Iya, yaitu bagian-bagian yang saya ini ya spesifik yang nanti akan saya tanyakan itu ya tadi menanyakan pertanyaan yang betul. Jadi saya tidak akan berbicara yang banyak, tapi saya akan menanyakan yang terkait dengan permasalahan. Selanjutnya, satu lagi ya, Bu. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu seperti apa? Saya menginginkan ya nanti uji itu bisa menemukan solusi yang terbaik untuk permasalahannya, kemudian menemukan langkah-langkah menuju atau mengatasi permasalahan tersebut. Terima kasih, Bu. Nanti janjian? Ya, saya janjian dengan Pak Adam, mudah-mudahan beliau sudah datang. Lanjut, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adam, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Siti. Saya dengar Pak Adam ingin bertemu saya untuk melakukan sesuatu, cakap-cakap lah istilahnya ya. Mungkin ada yang disampaikan Pak Adam? Saya setiap di tempat kami itu kan banyak grup-grup. Ada apa Pak? Chromebook itu laptop yang kecil yang dari pemerintah itu. Kita dapatkan cuma itu ada 30. Nah, saya pengen Chromebook itu dapat digunakan dalam pembelajaran sehari-hari. Sementara ini kan kegunaannya masih di ANPK saja. Jadi pengen cerita tentang itu. Jadi Bapak sebenarnya tujuan pertemuan ini ya itu dari pertemuan ini apa sih sebenarnya tujuannya gitu ya? Tujuannya yaitu tadi Chromebook itu agar bisa digunakan
selama ini definisi tujuan akhir yang akan kita komunikasikan di sini, diskusikan di sini apa yang kalau menurut saya katakan? Keinginan yang terakhir ya tadi, Chromebook itu bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran kita ya paling tidak seminggu sekali, karena selama ini penggunaannya itu masih sebatas hanya ANPK itu kan ya mungkin hanya beberapa hari aja dalam setahun. Nah itu kan sayang tidak digunakan. Jadi saya pengen gimana ya caranya menggunakan Chromebook itu agar bisa digunakan dalam pembelajaran sehari-hari. Baik. Nah, kalau boleh saya ketahui apa ukuran keberhasilan dalam tadi itu untuk menggunakan alat tadi? Mungkin ukuran keberhasilannya itu ya paling tidak 2 minggu sekali lah bisa digunakan. Syukur-syukur ya seminggu sekali atau setiap hari, tapi paling tidak itu ya 2 minggu sekali lah itu dimanfaatkan, digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi bisa dimanfaatkan ya Bapak ya, khususnya untuk anak-anak gitu Bapak. Nah, oke Bapak, nah selanjutnya perlu saya tanyakan juga tentang identifikasinya. Nah, kesempatan apa yang Bapak sudah miliki saat ini? Kebetulan saya ini kan guru agama, saya juga sering menggunakan pembelajaran itu yang berbasis teknologi di Chromebook itu. Saya sangat istilahnya familiar sekali menggunakan atau memasukkan media-media pembelajaran itu ke dalam Chromebook itu dengan basisnya kan nanti di internet. Nah, kalau boleh saya tahu dari skala 1 sampai 10, kira-kira sekarang ini sudah ke nomor berapa ya Pak ya untuk pencapaian tersebut, tujuan tersebut? Mungkin masih di angka 3 karena saya juga kadang itu menggunakan Chromebook itu karena juga tempatnya itu terbatas untuk ruang multimedia kita tidak punya, sehingga kalau digunakan untuk setiap hari itu kayaknya susah sekali, harus motong-motong Chromebooknya itu ditata, itu juga menghabiskan waktu. Tapi saya mengambil kesempatan itu yang krusial, yang penting-penting itu yang biasanya ada jam yang longgar sekali itu bisa saya manfaatkan. Jadi mungkin masih di skala 3. Nah, kalau skala 3 itu masih perlu banyak ini ya Pak ya. Nah kemudian Bapak, kekuatan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut itu apa? Ya karena kebetulan saya juga pakar kesiswaan, itu menurut saya kekuatan saya untuk bisa menggunakan untuk itu sesuai yang saya inginkan hasil dalam proses pembelajaran itu bisa paling tidak 2 minggu bisa menggunakan. Nah kemudian kemungkinannya peluang apa yang Bapak itu ambil dari hal tersebut? Mungkin peluang yang bisa saya manfaatkan, saya tadi bisa menggunakan atau menggunakan Chromebook tadi dalam media pembelajaran. Mungkin seperti itu. Bapak, mungkin Bapak lebih maju sedikit, ya, enak kami bertanya. Baik, untuk selanjutnya Bapak, selama ini hambatan atau gangguan apa yang Bapak alami ya dari tujuan tersebut? Hambatannya salah satunya yaitu tempat kami tidak ada ruang multimedia sehingga susah. Kalau ada ruang multimedia itu kan kita tinggal bawa anak. Tapi kalau tempatnya yang tidak ada itu maka alatnya yang kita bawa. Nah kalau kita bawa alat itu mesti makan waktu. Ini adalah faktor hambatan yang agak susah untuk
untuk bisa efektif kita menggunakan alat tersebut. Iya ya, baik Bapak, waktu ya Bapak ya, karena tempat belum ada gitu ya. Kemudian adakah solusi untuk itu Bapak? Kira-kira ada Bapak? Mungkin untuk saat ini saya berpikir solusinya itu di ruang, ada satu ruang itu yang di perpustakaan itu sangat luas sekali. Itu mungkin sementara solusinya di situ. Di perpustakaan ya Bapak ya. Oke. Nah kemudian dengan ini ya Pak, selanjutnya rencana aksinya ya Bapak ya. Nah apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Mungkin nanti saya akan coba mengkomunikasikan dengan atasan saya, yaitu kepala sekolah, barangkali nanti ya mungkin seminggu atau 1 bulan atau 2 minggu itu untuk bisa standby di perpus, sehingga ketika kita menggunakannya itu waktunya efektif. Oke. Nah mungkin adakah Bapak prioritas dalam rencana ini? Prioritasnya karena sekarang ini pembelajaran itu teknologi itu maju, dan sampai siswa kita itu atau yang belajar dulu itu tertinggal. Jadi itu yang saya inginkan dalam agar tidak ketertinggalan jauh lah. Paling tidak mengingat ilmu-ilmu yang saya dapatkan di situ agar bisa tersalurkan dengan baik. Iya betul. Nah untuk itu adakah strateginya untuk supaya rencana itu berjalan? Strateginya itu apa ya? Sementara ini saya banyak sekali ya pembelajaran itu yang saya desain, baik itu melalui PowerPoint, baik itu melalui Canva dan yang lainnya. Saya berpikir ini menarik sekali kalau ini saya gunakan kepada anak, karena kita juga punya alat. Kalau alatnya itu tidak dipakai kan ya sayang. Mubazir ya Bapak ya. Nah kira-kira Bapak untuk jangka waktunya itu yang Bapak lakukan kira-kira untuk aksinya? Mungkin karena saya tahu jadwal paspor itu, mungkin dari Selasa depan itu kayaknya saya juga jam saya agak kosong. Saya mungkin semoga nanti di hari Selasa itu bisa komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah sehingga bisa mengizinkan seperti itu. Itu Bapak, dengan begitu apa ukuran keberhasilan rencana aksinya untuk ukur keberhasilannya? Keberhasilannya jika itu nanti diizinkan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak perpus itu paling tidak boleh sebulan, 2 minggu sekali atau seminggu sekali, logo itu bisa standby di situ sehingga tidak memakan durasi waktu yang banyak ketika kita mau menggunakannya. Tentunya semua itu ada gangguannya ya Bapak. Nah, bagaimana cara Bapak mengantisipasi gangguan tersebut? Gangguan untuk saat ini itu tadi waktu membawa atau menggunakan itu, kalau kita gotong-gotong ke tempat yang misalnya di kelas gitu, itu makan waktu. Kalau saya ngajar itu kan cuma 70 menit aja, 2 JP aja. Nah itu kalau gotong-gotong alat itu bisa setengah jam, enggak selesai itu. Nah, oleh karena itu kalau dia posisinya standby, tinggal kita nyalain sebelumnya, dan bisa kita nyalain dulu kalau ini mau kita gunakan. Kalau internet di tempat kami ini agak lumayan. Baik ya. Jadi itu yang untuk mengantisipasi gangguan tersebut ya, sudah ada titik terangnya menggunakan ruang perpus ya Pak tadi ya, perpus yang dia standby alat-alat tersebut sehingga tidak memakan waktu gitu ya Bapak ya. Kemudian selanjutnya kami akan menanyakan tentang tanggung jawab ya Bapak ya. Nah, apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi ini? Saya berkomitmen akan menggunakan robot itu dengan
dengan baik, dengan setepat-tepatnya, dengan persiapan saya yang baik. Karena saya awalnya juga sudah punya, tinggal masukkan aja link-link tersebut sehingga bisa diakses oleh peserta. Oh iya, baik Bapak. Nah, kemudian siapa dan apa yang dapat membantu Bapak gitu ya dalam menjaga komitmen tersebut? Tentunya yang dapat membantu saya yaitu kepala sekolah, kemudian bagian perpustakaan, sehingga kita bisa berkolaborasi, dan tentunya para guru yang lain, karena itu juga untuk pembelajaran yang lain hari. Saya yakin mereka juga punya komitmen kalau menggunakan hal ini. Baiklah Bapak. Nah ini tadi kita sudah melakukan coaching ya Bapak ya. Bagaimana dengan tindak lanjut dengan sesi coaching ini Pak? Ya, saya berharap hasil dari coaching ini sangat membantu sekali sih buat saya. Saya bisa tanpa saya sendiri plong terus menemukan solusinya gitu, caranya seperti apa. Mungkin bisa dikembangkan ke permasalahan ke teman-temannya gitu ya Bapak ya, agar nanti temannya juga bisa melakukan seperti yang sama dengan Bapak sehingga solusi itu akan terselesaikan. Baik Bapak, kayaknya sudah menemukan titik terangnya gitu ya Bapak ya. Alhamdulillah. Bapak juga sudah rileks, sudah cerah wajahnya, sudah menemukan solusinya. Terima kasih Bapak untuk pertemuan hari ini. Semoga nanti ke depannya bisa dan saya akan menunggu aksinya ya, beritanya nanti gimana setelah hari Selasa nanti Bapak akan melakukan aksi itu. Saya menunggu kabar dari Bapak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak ya. Saya pergi ya. Iya. Bagaimana Bu Siti, sudah selesai? Alhamdulillah Bu Nurul, tadi sudah terselesaikan dan coachingnya Pak Adam tadi sudah menemukan solusinya dan aksi nyatanya juga sudah akan segera dilaksanakan di Selasa nanti. Ya, baik. Seperti yang saya lihat tadi, Ibu sudah seperti mitra ya. Jadi alhamdulillah sangat mengalir sekali seperti itu. Saya mau bertanya lagi Bu, untuk indikatornya apakah sudah sesuai yang diharapkan? Alhamdulillah tadi sudah sesuai Bu Nurul ya. Nah, indikator yang disampaikan yang saya tanyakan tadi sudah memiliki indikator yang sudah ada yang sesuai. Ya. Dari kucing juga sudah muncul ide-ide dan solusi ya berarti Iya, ya. Berarti enak dia sudah mendapatkannya. Baik. Langkah-langkahnya bagaimana Bu? Apakah sudah jelas atau bagaimana? Seperti Nurul tadi lihat, langkah-langkahnya sudah pasti ya, sudah menemukan titik terangnya, langkah-langkahnya sudah sesuai juga. Baik. Baik. Untuk selanjutnya adalah dari Ibu sendiri, kompetensi apalagi yang bisa dikembangkan dari hasil coaching tadi yang harus dilakukan? Iya, kompetensi sebenarnya sih kita kan memakai ini ya untuk kompetensi coachingnya itu kan kita ya tadi seperti hanya tujuan tadi sudah juga saya tanyakan, kemudian identifikasi, kemudian tadi rencana aksinya, kemudian tanggung jawabnya sudah semua saya tanyakan. Alhamdulillah sekali Bu. Jadi dari saya melihat Ibu dan Pak Adam sendiri secara garis besar Ibu sudah menjadi coach yang baik. Semoga bisa menularkan kepada teman-teman yang lain bagaimana contoh coach yang benar seperti itu. Baik, mohon maaf ini mengganggu. Saya terima kasih banyak. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.